selamat datang kembali di podcast kita Manajemen Talk. Pada kali ini kita akan membahas tentang Balance Scorecard, sebuah metode yang banyak digunakan perusahaan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja mereka. Bersama saya Salwa dan dua teman saya Ayu dan Putri. Mari kita mulai dengan definisi dan konsep bagaimana dasar Balance Scorecard. Terima kasih Salwa. Balance Scorecard atau BSC adalah metode pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Dr. Andes Robert Kaplan dan David Norton pada awal 1990-an. BSC ini membantu perusahaan untuk melihat kinerja mereka secara lebih komprehensif, tidak hanya dari segi finansial, tapi juga perspektif lainnya, seperti pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Betul sekali Ayu, Balance Scorecard membantu perusahaan dalam menerjemahkan visi dan strategi ke dalam serangkaian ukuran yang koheren dalam 4 perspektif berimbangan. Ini penting karena memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan dan bagaimana pergerakan serta perkembangan mereka. Jadi apa saja sih fungsi dari Balance Scorecard? Balance Scorecard ini awalnya digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja keuangan. Namun seiring waktu, fungsinya berkembang untuk mengukur 4 perspektif utama. Yang pertama ada keuangan, lalu pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, benar-benar. Ini membantu perusahaan memastikan apakah visi dan misi mereka tercapai, memberikan panduan strategis, dan menjadi alat analisis efektivitas strategi. Nah, Balance Scorecard juga berfungsi sebagai alat key performance indikator perusahaan dan memberikan feedback kepada pemegang saham. Meskipun ada kelemahan seperti informasi yang terbatas dan kurang akurasi dalam situasi tertentu, tetap penting bagi perusahaan untuk memiliki acuan pengukuran seperti ini. Lalu bagaimana dengan 4 perspektif utama dalam Balance Scorecard? Bisakah kalian jelaskan lebih detail? Baik, tentu Salwa. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Ini menunjukkan apakah perencanaan dan strategi perusahaan memberikan perbaikan mendasar. Ukurannya bisa berupa gross operating income, return on investment, dan economic value added. Perspektif keuangan ini penting karena menunjukkan daya tarik perusahaan kepada investor. Kemudian yang kedua ada perspektif pelanggan. Ini menilai kinerja perusahaan dari sudut pandang pelanggan. Bagaimana perusahaan harus bersikap terhadap pelanggan. Ukurannya meliputi pangsa pasar, tingkat kepuasan pelanggan, dan profitabilitas pelanggan. Perusahaan harus memahami kebutuhan pelanggan untuk menciptakan nilai yang lebih baik. Nah, untuk perspektif yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal. Di sini, manajer mengidentifikasi proses internal yang penting untuk mencapai tujuan finansial dan kepuasan pelanggan. Ini mencakup proses inovasi, operasi, dan pelayanan purna jual. Benar, dan yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini fokus pada sumber daya manusia, sistem informasi, dan prosedur dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapabilitas pekerja, kapabilitas sistem informasi, dan iklim organisasi. Ini adalah fondasi keberhasilan jangka panjang perusahaan. Jadi, apa kesimpulan dari diskusi kita hari ini? Balance Scorecard adalah alat pengukuran kinerja yang mencakup 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Ini membantu perusahaan menilai kinerja dari segi keuangan dan non-keuangan, memastikan strategi yang diterapkan memberikan hasil yang diinginkan. Tepat sekali. Dengan BSC ini, perusahaan bisa lebih fokus pada pengembangan menyeluruh, tidak hanya sisi finansial, tapi juga aspek lainnya yang mendukung pertumbuhan dan keberkelanjutan bisnis. Terima kasih Ayu dan Putri atas penjelasan yang sangat informatif. Semoga para pendengar mendapatkan wawasan yang berguna tentang Balance Scorecard. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.